Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama, kita mau memberikan hati buat Tuhan. Meskipun cuaca di luar dingin, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh datang bersama-sama, bersekutu bersama-sama, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau menyatukan kami di dalam satu roh, di dalam tubuh Kristus. Biarlah saat ini benar-benar kami boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan yang penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawat kami. Kami buka hati kami buka seluruh kehidupan kami, memberikan penyembahan buat Tuhan, memberikan pujian buat Raja di atas segala Raja, pengagungan buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu atas kami semua. Baik kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, worship leader, singer, pemain musik, pemandu LCD, Asya, kolektor, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami, melawat kami, sampai kami yang duduk diam baik di tempat ini, baik yang ada di rumah, merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hati kami boleh bergairah saat ini, saat kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala Raja. Mari sekali lagi pujikan pujian ini. Aku hendak, biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita. Biarlah pujian ini menjadi komitmen Bapak Ibu Saudara dan saya, ya Rajaku, sebab hanya Dia yang layak untuk menerima pujian, untuk seterusnya bahkan sampai selama-lamanya, untuk seterusnya sampai selamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya.
Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Raja segala raja. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Raja segala raja. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan. Inilah komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Dan aku setiap hari, setiap waktu kami terus memuji menyembah Tuhan Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Raja segala raja. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama
Terima jasa setiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat rancanganmu yang terindah kau berikan. Kami ada di sini untuk menyembahmu.
Kaya Yehova, kaya sekian harapan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah pujian kami, biarlah penyembahan kami keluar dari dasar hati kami yang terdalam, memberikan ucapan syukur yang terbaik buat Engkau Tuhan, memberikan pujian pengagungan buat Engkau. Biarlah kami yang bernafas memuji-muji Engkau senantiasa, mengagungkan Engkau senantiasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami adalah saat kami ada di dalam Engkau. Amin. Dalam anugerah-Mu Tuhan, semua ada di dalam kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menetapkan jalan-jalan kami untuk di hari-hari yang ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu yang membangkitkan rohku, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan Bapak Ibu dan saya. terutama diri. Mari secara perlahan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Takkan ku lepaskan pengharapan di bagi setiap kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Biarlah hari demi hari kita mengecap kebaikan Tuhan.
melihat, merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, senantiasa, pasti saat kita melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, yang ada di dalam hati kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku, mari lompat, melompat lagi, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Saya sangat bersemangat sekali. Aduh, meskipun rasanya dari latihan kemarin rasanya kayak ngos-ngosan, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita di dalam Tuhan. Amin. Masih mau menari buat Tuhan? Amin. Mau menari Tuhan buat Tuhan, lambaikan tangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, yeay. Kalau kita menari-nari buat Tuhan jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan tidak hina, karena
bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu sekarang kan musimnya TikTok ya. Ya, gitu, musim TikTok tuh mereka gak malu loh. Sampai dilihat kan banyak loh, pertemanannya siapa banyak. Betul lah. Dan itu tidak mengenal usia, dari kecil sampai yang dewasa, baik yang usia, yang sudah berusia. Mereka gak malu. Padahal kita ini hanya beberapa orang di sini. Gak sampai 100. Jadi kita jangan malu-malu untuk menari buat Tuhan. Kalau di TikTok tuh gak malu ya. Goyang ini gak malu. Tapi biar di sini kita juga mau all out untuk Tuhan, mau menari buat Tuhan. Sebab Tuhan tuh enggak malu dengan Bapak Ibu Saudara mengakui kita sebagai anaknya. Amen. Biarlah kita juga mau memberikan respon kita dengan kita memuji Tuhan. Amin. Saat kita menari tuh hati kita bersukacita, bergembira. Itu akan melepaskan, membuat tubuh ini jadi sehat. Yang tadinya loyo jadi kuat. Amin. Amin. Ayo musik yuk. Yeay. Tirukan tangan saya ya. Hey. Hey. Yeah. Yeay. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, jangan Yeay. nari-nari buat Tuhan, tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menari puji Tuhan, haleluya. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, asik. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menari puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat sukacita, buat kekuatan Tuhan di dalam atas kami. Kami percaya hadirat-Mu, jamahan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami tetap
mengakui bahwa Engkau pujaan kami. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Engkau adalah sobat kami yang paling setia. Dan Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada denganmu, walau badai bergelora, ku rindu menyekatkan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kau Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu, berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dekatmu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kau Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku. Mari bersama Bapak, sobat yang setia Ibu boleh berdiri. pernah berubah. Karena Yesusku, kekasih jiwaku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Sekali lagi katakan, mana ada sobat lagi
adalah sumber pertolongan kami. Mari Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, mari doa dalam bahasa roh. Terus alami Tuhan lebih, karena sumber kekuatan kita, daripadanya kekuatan kita. Oh Rabasyakana matakara labara ira labasyakana. Oh Rabasyakana. Oh labara bara 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 bara. Oh labara 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 labara. Bapak kami mengucap syukur Bapak pagi hari ini Tuhan. Dalam persekutuan yang indah ini, boleh menikmati hadirat Tuhan. Hadirat memberi kami kekuatan ya Tuhan. Hadirat menguatkan setiap kami yang lemah. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Memberikan damai bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu ini yang terbatas. Urapi dan berikan hikmat pada hamba-Mu dan urapi setiap kami semua umat-Mu Tuhan yang mendengar. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua hingga sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat Yakobus yang ditujukan kepada gereja-gereja Tuhan pada saat itu yang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini itu bukanlah berasal atau bersumber dari Tuhan. Yakobus menegaskan kepada jemaat di sana supaya jemaat itu tidak salah dalam menilai setiap masalah aniaya yang mereka hadapi. Supaya mereka tidak menghakimi Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Sebab itu Yakobus juga menjelaskan bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Dan Tuhan tidak dapat dicobai oleh apapun.
Dan juga Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan yang mereka hadapi ini itu bukan pencobaan-pencobaan yang berasal dari diri mereka. Yang seperti diungkapkan pada ayat yang ke-14 bahwa manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Tapi pencobaan yang dialami oleh jemaat ini adalah disebabkan dari si jahat. Di mana jemaat gereja Tuhan pada saat itu mengalami sebuah teror, mengalami sebuah ancaman, bahkan juga mengalami sebuah aniaya, baik oleh dari pemerintah, baik juga dari tetangga-tetangga. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, situasi yang sangat mengkhawatirkan, situasi yang sangat menakutkan. Ya, di mana itu yang terus menghantui daripada hati gereja-gereja Tuhan. Mungkin mereka siap untuk mempertaruhkan nyawanya demi sebuah aniaya penderitaan karena Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Tuhan, itulah pencobaan yang dialami oleh gereja Tuhan. Memang iblis itu tidak pernah berhenti untuk memberikan terus masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan bagi gerejanya. Baik lewat sebuah aniaya, baik penderitaan. Bahkan Alkitab juga menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman, penderitaan yang belum pernah terjadi, aniaya yang besar yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Tapi percayalah Bapak Ibu terkasih Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan bahwa sebelum segala sesuatu aniaya yang besar itu terjadi, kiranya gereja Tuhan mengalami rapture terlebih dahulu. Amin. Kita mengalami pengangkatan terlebih dahulu. Amin. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari dahulu memang iblis terus berusaha ya untuk memberikan suatu ancaman-ancaman dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Bukan cuma hanya pada zaman gereja-gereja Tuhan saja. Tetapi di masa-masa sekarang ini pun juga ya, masalah yang ditimbulkan oleh si jahat sangat kita dapat rasakan. Ya, melalui apa Bapak Ibu? Melalui situasi yang sulit saat ini ya. Ini sudah berjalan virus ini sudah berjalan berapa tahun? 1,5 tahun ya. Sudah berjalan 1,5 tahun. Menghantam semuanya. Ya, menghantam semuanya. Sisi keuangan, ekonomi, ya pekerjaan, hampir banyak orang kehilangan pekerjaannya. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bahkan situasi pandemi ataupun yang disebabkan oleh virus ini tidak mengenal saudara, ya, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal status sosial. Anak-anak pun kalau kita melihat sebuah berita beberapa bulan yang lalu ditayangkan di televisi, tinggal seorang anak yang diisoman dalam satu rumah, yang dimana sudah baru aja ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal. Karena apa? Karena COVID. Dan itu merupakan satu masalah bagi anak tersebut. Bahkan juga masalah bagi gereja Tuhan. Ya. Di mana hamba-hamba Tuhan pun juga banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Melalui kejadian virus ini. Banyak sekali Bapak Ibu terkasih. Ya, sangat banyak. Nah, Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, dan masalah demi masalah ya yang diberikan sebagai pencobaan daripada si jahat itu juga tidak mengenal ya, entah saudara itu kaya, entah saudara itu miskin, tidak mengenal. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, bahkan pencobaan sangat begitu banyak. Ya, tidak cuma hanya tentang virus yang disebabkan oleh iblis, yang ditimbulkan daripada si jahat.
Banyak masalah demi masalah sebenarnya. Ya, banyak masalah demi masalah. Tapi bagaimana ya? Bagaimana pesan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh surat Yakobus ini kepada jemaat? Bagaimana pesan Alkitab? Bagaimana cara pandang Tuhan yang ditujukan kepada sidang jemaat di dalam menyikapi, dalam melihat, dalam menilai setiap pencobaan yang ada ini? Dikatakan di dalam ayat yang pertama bahwa anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah itu sebagai satu hal, sebagai suatu kebahagiaan. Bapak Ibu, ini merupakan suatu kata yang bertolak belakang ya, dengan situasi, dengan keadaan. Sangat bertolak belakang. Karena pada umumnya ketika seseorang mengalami satu masalah, bukan cuma hanya ketika masalah aniaya karena Kristus, karena kebenaran, tetapi masalah yang disebabkan oleh iblis dengan menghantam berbagai macam hal secara global, pada umumnya diikuti dengan rasa mungkin sedih, takut, khawatir. Benar ya? Itu hal yang wajar. Itu hal yang alamiah, manusiawi. Kita ketika kita seketika dihadapkan hal yang sulit, ketika diperhadapkan kepada hal yang tidak baik, pasti respon kita juga spontanitas, paling tidak takut, paling tidak khawatir. Tetapi di sini dikatakan Alkitab yang ditulis oleh Yakobus pesan buat kita, anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Sangat bertolak belakang, bukan ya? Sangat bertolak belakang. Umumnya orang merasakan rasa bahagia. Umumnya orang merasakan rasa bahagia ini selalu diikuti ya, atau didahului dengan perbuatan-perbuatan yang dialami satu kebaikan dalam hidupannya. Entah dia menerima satu hadiah ya, atau dia menerima berkat, doanya dijawab, anaknya sembuh, dia mendapatkan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, itu pasti akan refleks dengan sendirinya kita mengalami kebahagiaan. Betul ya? Kita dengan sendirinya pasti akan mengalami sukacita. Dan hal inilah yang Tuhan mau dalam pesan Alkitab ini. Rasa bahagia itulah yang harus kita munculkan ketika kita menghadapi situasi pencobaan yang datangnya daripada si jahat. Kenapa Alkitab ini menuliskan seperti itu, bertolak belakang dengan reaksi pada umumnya kita? Karena saya percaya bahwa pesan Alkitab itu menegaskan kepada kita suatu kebahagiaan, anggap suatu kebahagiaan. Ini ditulis bukan berarti tanpa sebuah maksud. Saya percaya ini ada sebuah maksud Tuhan buat gerejanya. Amin. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita perhatikan, berawas diri, ya, adalah sikap hati kita ketika kita menghadapi pencobaan itu. Jangan sampai kita ini ngomel, ya, jangan sampai kita ini menggerutu, jangan sampai kita ini bersungut-sungut, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel. Ya, seperti dilakukan oleh bangsa Israel ketika dia harus dibawa Tuhan melalui sebuah perjalanan di padang gurun, berputar dari Mesir ke tanah Kanaan yang ditempuh dalam waktu 40 tahun. Seharusnya tidak harus melalui padang gurun pun bisa, dan waktunya lebih cepat lagi. Tapi Tuhan punya maksud dan punya rencana, dan kita dapat melihat setiap momen ya, setiap peristiwa perjalanan, kesulitan demi kesulitan dihadapi yang dilewati oleh bangsa Israel, mereka responnya itu berbeda jauh dengan harapan Tuhan, dengan ekspektasi Tuhan. Padahal Tuhan di padang gurun 40 tahun itu apa? Tuhan menyediakan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu, berlimpah dengan madu, sangat subur, ya, yang begitu luas, luar biasa. Tapi kita melihat akibat daripada respon mereka, dikatakan firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 13.
Mereka banyak yang binasa di padang gurun. Karena salah dalam berespon dalam setiap masalah mereka. Salah mereka dalam menilai. Salah dalam mereka memandang setiap masalah demi masalah. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Hal yang terpenting adalah sikap hati kita. Karena suatu kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Amin. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Situ baiklah setiap kita ya harus senantiasa mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur, kata Paulus berkata bahwa dalam 1 Tesalonika pasal ke-5, mengucap syukur dalam segala hal, baik maupun tidak baik keadaannya. Mengucap syukurlah. Peristiwa yang tidak kita ketahui, peristiwa yang tidak kita harapkan, bahkan peristiwa yang belum tahu kita ke depannya bagaimana. Kalau kita meresponi masalah itu dengan benar, dengan mengucap syukur, ya, dengan memakai kacamata pandang Allah, maka kita akan sampai kepada tujuan Tuhan di sana. Suatu kebahagiaan. Ada maksud rencana Tuhan yang indah. Amin. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, sebenarnya apa maksud dan rencana Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus ini kepada gereja-gereja di sana dan juga kepada kita semuanya? Ayo kita melihat di dalam ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Maksud dan rencana Tuhan, ya, mengapa kita harus memiliki respon dan menilai dan menerima setiap keadaan tidak baik itu sebagai rasa bahagia yang patut kita syukuri, sebab suatu kata yang muncul dalam mulut kita, satu ucapan terima kasih Tuhan, karena ini maksudnya, saudara. Semua itu diizinkan oleh Tuhan, bukan sebagai suatu pencobaan, tetapi itu ada suatu ujian yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memurnikan iman saudara. Untuk menguji iman kita. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kalau kita melihat pertumbuhan kerohanian kita pertama kali kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Rasanya enak ya, keluar dari kolam baptis. Ini yang saya alami waktu itu. Saya mengalami satu damai sejahtera. Luar biasa, damai sejahtera. Selama 1 minggu berturut-turut itu rasanya sukacita banget. Seperti itu surga itu mewarnai setiap hari saya. Ya, Bapak Ibu terkasih Tuhan, itu yang saya rasakan. Bahkan setiap kali doa demi doa, Tuhan jawab. Tidak pernah nggak dijawab sama Tuhan. Sekecil apapun, Tuhan jawab. Bahkan yang belum saya doakan masih dalam bayangan, masih dalam keinginan hati. Tuhan itu tahu loh. Tuhan itu jawab. Tuhan mengerti. Tetapi dengan seiringnya terus berjalannya waktu dalam pengenalan saya kepada Tuhan, ternyata ada masa di mana doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Dalam waktu yang singkat. Berbeda pada saat pertama kali saya ketemu dengan Tuhan. Bahkan keadaan yang sulit pun juga saya alamin. Keadaan-keadaan yang gak enak pun saya alami. Dan Tuhan tidak seketika itu menolong saya. Tidak seperti pada saat saya pertama kali terima Dia. Sepertinya kayak dibiarkan. Sepertinya kayaknya Tuhan tuh gak sayang lagi. Ya, gak peduli atau tega buat kita. Tapi Bapak Ibu terkasih nama Tuhan,
Bahwa iman, ya, iman kita itu di mata Tuhan, iman itu harus bertumbuh. Ya, iman itu harus terus mengalami sebuah pertumbuhan demi pertumbuhan, itu yang Tuhan mau. Jangan sampai iman kita mengalami sebuah stagnan, berhenti, ya, berhenti cukup dengan awal-awal mula aja, di mana Tuhan menolong kita, ya, Tuhan terus istilahnya memanjakan kita, lalu kita merasa cukup dan gak perlu lagi untuk lebih dalam mengenal Dia. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, iman yang harus bertumbuh inilah yang Tuhan perhatikan. Dan caranya itu unik, Bapak Ibu ya. Bukan cuma hanya iman itu bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan saja. Melalui persekutuan intim kita dengan Tuhan, melalui kita berdoa, melalui Bapak Ibu bersekutu, melalui Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu mulai aktif dalam memberikan kesaksian demi kesaksian, berkorban dan sebagainya. Tetapi masalah penderitaan, masalah kekurangan, ya, masalah sakit penyakit, masalah ketidaknyamanan, keadaan yang gak baik, itu merupakan salah satu proses yang dipakai Tuhan untuk menguji, untuk mempertumbuhkan iman kita. Amin. Untuk mempertumbuhkan kerohanian kita, untuk semakin membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kadang-kala pada saat kita pertama kali ketemu dengan Tuhan kan kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita katakan apa? Tuhan, aku mau setia, Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku benar-benar sayang kepada Tuhan. Aku benar-benar cinta kepada Tuhan. Benar enggak? Ya kan? Kita kan sering mengatakan seperti itu kepada Tuhan. Tapi dengan seiringnya waktu, kadang hal di mana yang menghadang kesetiaan kita, yang menghalangi ketaatan kita, yang berusaha untuk menghancurkan cinta kita kepada Tuhan, itu Tuhan izinkan untuk supaya Tuhan melihat seberapa jauh kita setia kepada Dia, seberapa jauh kita ditaat kepada Dia. Amin. Seberapa dalamnya Engkau mengasihi aku. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, satu ketika saya dalam sebuah pelayanan, ya, dalam pelayanan saya berjalan, ini sering pernah saya saksikan ya. Ketika saya berjalan dari rumah, dari Menur itu ke daerah Semolowaru ya, Semampir. Mungkin yang Surabaya ini tahu, Rudolf ya. Daerah Semenur dan daerah Semampir, Pak Edi pun juga tahu, Bu Eda pun juga tahu pasti. Nah, Bapak Ibu terkasih Tuhan, saya jalan, ya, di dalam mengembalakan anak-anak muda di sana, karena waktu itu saya sebagai ketua PD-nya di situ, masih kelas-kelas SMA, ya. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, saya berjalan dari rumah, bawa Alkitab ini saudara. Lalu kemudian jarak yang begitu jauh, saya harus mampir dulu ke gereja pusat, ngikutin ibadah youth jam 4, kemudian jam 4, jam 5 saya pulang, saya keluar sebelum ibadah selesai, saya melanjutkan perjalanan. Jam 6 kan PD saya mulai. Dari Manyar ke Semampir, masih jaraknya jauh, saya jalan kaki. Saya jalan kaki. Kemudian ternyata dalam perjalanan itu, baru keluar dari gereja, Betani Manyar, mendung gelap banget, gelap sekali. Dan ada suara begini, kamu balik, daripada kamu nanti kehujanan. Tetapi dalam satu sisi, dalam roh saya itu bilang gini, tetap jalan. Langkah saya yang pertama kali kenceng jalannya saudara, akhirnya pelan, lambat sedikit berkurang. Karena apa? Di sini peperangan, itu masih mendung. Kemudian sampai di Untak, ya, itu mulai gerimis, mulai lagi ada peperangan di sini. Balik pulang daripada nanti kamu kebles, kamu sakit, Alkitabmu basah semua, sobek semuanya. Tetapi dalam satu sisi, roh kecil banget berbicara, jalan.
Tidak banyak bisa, cuma bilang, jalan, jalan. Saya jalan, tetap jalan, tapi pelan. Sampai di setelah untak itu, Semolowaru terus minta ampun. Itu tengah-tengah itu. Kalau sekarang ini tuh ya, depannya Koramil Nginden, itu dulu, kalau sekarang kan ruko semua. Dulu itu kuburan sawah. Kemudian SMA Edit. Di situ tuh saya jalan, itu hujan deras banget. Saya mau ngiup di mana? Sebelah kiri saya itu kuburan, saudara. Ya, mau ke kuburan ya enggak bagus, mau balik pun juga jauh banget, udah nggak ada tempat buat berteduh. Satu-satunya jalan ya satunya itu harus lurus saja. Saya bawa Alkitab ini saya masukkan dalam baju dan saya tutup dengan jaket, saya berjalan dengan menunduk begini. Dengan basah kuyup. Ada memang suatu kata dalam hati saya bilang gini, kok Tuhan gak tolong ya? Kok Tuhan tuh tega ya? Biarkan saya ini, padahal ini mau pelayanan ini. Kok dibiarkan gak ditolong gitu. Itu sempat saudara, ada seperti itu kalimat dalam hati saya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, jangan, memuji Tuhan. Bapak terkasih dalam Tuhan, saya memuji Tuhan. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan maafkan saya. Kalau saya tadi ngomel, saya tahu Tuhan punya maksud kok. Dengan hujan begini, padi-padi ini Tuhan airi. Hanya untuk menghibur sendiri saudara sebenarnya. Supaya enggak menyalahkan Tuhan waktu itu. Saya nyanyi sambil saya merunduk begini. Ini udah basah kuyup, udah semuanya saudara. Tiba-tiba saudara, hal yang enggak saya, di luar dugaan saya. Ada seorang naik sepeda, berhenti di sebelah kanan saya. Dia bilang gini, mau kemana dek? Mau ke Semampir pak. Ayo bareng sama saya. Loh bapak kan di mana? Saya di Semolowaru. Oh ya udah, saya ikut di belakangnya. Kemudian saya bilang gini, Pak, nanti turunkan di rumah bapak aja. Karena kan Semolo dengan Semampir kan, kalau jalan kaki sih cukup jauh. Kalau sepeda motor mungkin 10 menitan ya. 5 menit, 10 menit udah nyampe. Terus saya bilang begitu, tapi orang bilang gini, enggak usah, tak antar aja. Di mana alamatnya? Rumahnya di Semampir dekat ini. Terus, oh ada acara apa? Saya mau acara kebaktian pak. Oh kebaktian ya, ya enggak apa-apa, saya antar. Kamu tahu enggak, saya ini udah 4 kali, maaf saudara ya, dia seorang. 4 kali naik haji. Lalu kemudian, pikir saya loh ya, yang antar ternyata sesama pendeta. Ya, tapi beda jalur gitu aja. Nah, ya sedikit-sedikit juga rasa-rasa khawatir, takut juga, bener enggak ini nyampe enggak nanti sampai di sana gitu ya, diantar. Terus ternyata Bapak Ibu terkasih Tuhan, selain saya memang diantar dan hal yang sangat mengejutkan saya, hal yang membuat saya waktu itu benar-benar bersyukur kepada Tuhan, ya, saya benar-benar sangat bersyukur. Kenapa saya sangat bersyukur? Karena hujan itu cuma hanya batasnya itu hanya sampai di setelah kuburan masuk perbatasan Semolo. Ya, Semolowaru itu ke sana kering total. Jalan itu tidak ada yang basah. Kering total. Dan saya baru paham. Kalau saya respon saya salah di depan Tuhan, saya tidak lulus ujian iman. Kalau saya balik, saya tidak lulus dalam ujian iman saya. Saya tidak lulus dalam kesetiaan saya. Saya tidak lulus dalam ketaatan saya kepada Tuhan. Dan saya paham, hanya sejengkal beberapa meter jauh ke depan. Ternyata apa? Sama sekali tidak hujan. Dan saya mengerti, itu proses buat Tuhan untuk mengenal seberapa jauh kesetiaan saya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau setia, kalau kita mau taat, ya sebagai harga yang kita bayar kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu saya katakan ada maksud di balik semuanya itu. Ya, selain itu sebagai sesuatu proses, tapi dia sediakan. Ya, dia sediakan sesuatu hal ya bagi kita yang lulus dalam sebuah ujian. Mari kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua.
Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal kedua ayat 10 dikatakan begini, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia, sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Di balik pengiringan kesetiaan kepada Tuhan, saudara, sebagai pengujian proses iman kita, Tuhan sediakan kepada kita apa? Mahkota kehidupan. Amin. Ada berbagai macam mahkota di surga yang Tuhan sediakan sesuai dengan ditulis oleh Alkitab. Ada mahkota abadi, mahkota sukacita, mahkota kemuliaan, dan mahkota di sini katakan mahkota kehidupan. Siapa yang rindu ketika kita masuk dalam kerajaan surga, kita bermahkotakan salah satu dari mahkota yang disebutkan oleh Tuhan dalam Alkitab ini. Amin. Tetap setia. Amin. Dalam proses pengujian iman kita, tetap setia, tetap tekun, tetap taat, tetap mengasihi Tuhan. Karena ada mahkota disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih Tuhan, maksud dari tujuan Tuhan dari setiap pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada gerejanya, kepada anak-anaknya, itu apa, saudara? Yang pertama Tuhan pakai itu adalah untuk maksud dengan tujuan menguji iman kita. Iblis untuk menghancurkan, tapi bagi Tuhan untuk menguji iman kita. Apa kita tetap setia, taat. Yang kedua, saudara, kita baca dalam Ibrani pasal yang 12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat ke-5 sampai yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah maksudnya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, di rumah saya itu membiasakan dan saya berkali-kali, kadang-kadang sedikit jengkel juga ya kepada anak-anak, saya bilang gini, habis makan harus cuci piringnya sendiri-sendiri, saya bilang gitu. Ya, bukannya tega hitung-hitungan saudara, kita sebagai orang tua ya, kemudian yang cari berkat, cari rezeki buat mereka, mamanya yang masak, mereka makan, taruh. Tapi saya bilang sama mereka, ini demi kebaikan kamu nak, ke depannya. Salah satunya itu apa? Hati hamba. Saya bilang gitu. Sikap kerendahan hati kamu, saya bilang. Ya, sikap kerendahan hati kamu. Bahkan banyak hal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini terutama anak-anak ya. Kalau orang tua kalian tuh ngomel, bukan ngomel yang jahat ya, tapi ngomel hal mendidik. Ya, hal mendidik terutama. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai orang tua ya, kadang-kadang kita ini harus berapa kali ngandani anak-anak kita ya. Harus ngasih tahu. Ya. Sampai mungkin kita harus bilang, mama ini jahat, mama ini ngomelan dan sebagainya.
Bukan berarti kita ini jahat loh. Bukan bela diri loh ya. Tapi ini segala sesuatu ya yang sebagai itu ganjaran buat anak yang dari orang tuanya, itu ada maksud. Untuk apa? Kebaikannya. Supaya dia nggak menjadi anak-anak yang gampangan. Ya, tidak mungkin dong kalau kita sebagai orang tua kita memberikan ganjaran kalau itu bukan anak kita. Ya kita biarkan. Kalau tidak mau berarti kamu bukan anak kita. Ya kan? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, demikian juga Tuhan buat kita. Ya, bahwa setiap masalah yang ditimbulkan oleh iblis, yang itu diizinkan oleh Tuhan, ya dalam segala aspek apapun kesulitan saudara, yang dalam segala penderitaan apapun ya, yang saudara alami, itu Tuhan izinkan bagaikan dia Bapak kepada kita. Kita ini anaknya, Bapak dengan anaknya. Untuk apa? Dipakai sebagai sarana untuk mendidik kita demi kebaikan kita. Amin. Supaya apa sih Bapak Ibu terkasih? Kita yang dulunya kita yang nggak ngerti, akhirnya kita ngerti. Yang dulunya kita nggak paham sesuatu, kita paham sesuatu. Ya kan? Untuk mendewasakan kehidupan kita. Ada kalanya Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, ya. Orang yang tidak suka berdoa, ketika dia menghadapi masalah yang besar, ya. Akhirnya apa? Ambil sikap untuk apa? Aku tak doa puasa wis. Sampai benar-benar itu terjadi. Sampai benar-benar itu Tuhan tolong saya. Kadang masalah itu memang Tuhan izinkan itu sepertinya memaksa kita. Ya, untuk apa? Kita harus berdoa. Terlatih yang dulunya kita jarang berdoa. Dengan masalah kita mau nggak mau harus gandol dengan Tuhan. Benar enggak? Ya kan? Kita harus berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berseru, tidak 1 minggu, 2 minggu Tuhan jawab. Tidak 1 bulan, bahkan bisa lebih daripada itu. Tapi perhatikan, bukan masalah Tuhan itu nggak sanggup menolong, tapi waktu yang panjang ini ada kebaikan buat kita. Supaya apa? Kita terlatih dalam hal kita berdoa. Supaya kita terlatih dalam hal kita berpuasa kepada Tuhan. Supaya kita terlatih terus untuk apa? Melekat kepada Dia. Amin. Kalau yang dulunya kita suka mengandalkan orang, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan apa yang sekitar kita. Ya, tapi ketika semua diizinkan menjauh dari kita dan nggak mampu menjawab kita, mau nggak mau kita berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, lagi-lagi bangsa Israel ini kenapa memang harus lewat padang gurun? Saya katakan bahwa nggak ada cara yang lain. Padang gurun dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka, salah satunya apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka itu mengalami sebuah karakter yang baru. Karena apa? Selama tinggal di Mesir, mereka mental budak, saudara. Dan Tuhan mau mengubahkan karakter kita. Tuhan mau mengubahkan sikap hidup kita. Gak ada cara yang lain kecuali dengan apa? Berdoa. Dengan cara apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Kadang masalah seperti Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita ingat dengan Tuhan. Makin melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kebaikan. Kebaikan apa yang kita dapatkan ini di sini? Ya, dikatakan di situ ayat yang ke-10 tadi bahwa tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Kebaikan apa yang kita terima, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Kebaikan yang kita terima di sini kita lanjutkan supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Amin. Supaya kita ini beroleh dalam kekudusannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal menjaga kekudusan dalam hidup kudus ini saudara, ya dengan cara kita sendiri nggak mampu. Nah, kita nggak bisa, saudara. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan paksa kita dengan satu masalah untuk kita melekat kepada Dia. Supaya kita tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini,
Orang yang menyembah kepada patung, dia akan seperti patung. Tetapi orang yang menyembah kepada Tuhan, dia akan sama seperti Tuhan. Amin. Semakin kita masalah itu membawa kita melekat kepada Tuhan, semakin kita akan apa? Bahasanya terimpartasikan daripada kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadikan kita serupa dengan pribadinya. Amin. Hal kekudusan ini sangat penting, Bapak Ibu. Saya katakan sangat penting. Dan ini saya katakan ini merupakan menjadi tolak ukur ya, untuk kita mendapatkan Tuhan, untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, Ibrani pasal 12 ayat 14, dan kejarlah kekudusan supaya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, mengapa saya katakan ini berdatangkan kebaikan? Karena dari yang kita mungkin doa-doa kita, persekutuan kita berkurang, kita dipaksa harus mengalami Tuhan setiap hari. Mungkin bila perlu puasa. Tapi tanpa saudara sadari, firman Tuhan katakan apa? Kita mendapatkan bagian dalam kekudusannya. Amin. Kita diserupakan dengan Dia di dalam kekudusannya. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, bukan cuma hanya itu, dikatakan di dalam ayat kembali dalam ayat yang ke-11-nya, Saudara. Ya, di dalam ayat 11-nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Kebaikan yang kita dapatkan bukan cuma hanya membawa kita mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Ya. Tetapi juga kita mendapatkan bagian dari kekudusannya. Dan kita mendapatkan damai daripada Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa di sini yang mau hidupnya tenang, hidupnya damai? Sekalipun di tengah situasi yang sulit. Ya. Seperti lagu dunia, apa namanya? Saya lupa ya. Makan sendiri. Oh ya itu ya, bukan ya. Lupa saya lagunya. Tapi terkasih nama Tuhan, jadi tengah kesulitan apapun kita tetap tenang. Kita tetap damai. Ya. Sekalipun di rumah cuma hanya ada memaksa kita harus makan apa adanya. Hal dulu selalu tersedia. Ya. Mungkin 5 makanan sehat ya. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin ini dulu selalu ada. Ya, tapi setelah masa krisis yang diizinkan ini, mungkin yang 2-3-nya, mungkin yang kelimanya mungkin nggak ada ya. Susu nggak ada. Susu nggak ada. Mungkin yang lainnya nggak ada. Ya, tinggal mungkin ikan. Sesekali sayur. Ikannya pun bukan ikan yang besar ya. Saudara, tetapi ikannya mungkin anak gurami. Tetapi anak gurami rasanya asin, panjang, kecil, pendek. Ikan gere. Ya, ikan gere. Saudara, tiap hari saya ini ronda di rumah ya. Tiap hari. Saudara, tadi malam juga makan-makan. Ya, habis makan-makan, habis mancing kemarinnya, kemudian makan-makan, lagi-lagi. Ya, masakan yang kita masak tadi malam itu apa? Cuma ikan gere, saudara. Ikan gere, goreng seng, makan bersama. Ya, waduh rasanya itu kayak tenang gitu. Enak banget. Ya. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kalau ada damai dari Tuhan, ada ketenangan dari Tuhan. Ya. Kita ini bisa mengucap syukur kok dalam segala hal. Ya, tidak perkara apa yang kita makan. Bukan perkara apa yang ada di depan kita yang kita mau makan. Tetapi apapun yang kita makan, kita akan penuh dengan ucapan syukur karena damai, karena sukacita. Amin. Inilah kebaikan, ya, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita.
Kalau kita mau berespon suatu masalah itu dengan rasa bahagia dalam hati kita, kita akan masuk dalam maksud Tuhan. Bahwa hal itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Dan yang terakhir, Sobat Ibu terkasih Tuhan, kita buka di dalam Ulangan. Kita buka dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang kita baca dengan ayat yang ke-3. Ayat yang kedua. Ayat kedua dan ayat yang ke-3. Ulangan pasal 11, ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir, terhadap Fir'aun Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Dan kalau kita baca ayat 4 hingga sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, Tuhan itu menyatakan kepada bangsa Israel ini, ya, menyadarkan mereka bahwa di tengah situasi yang sulit dari sejak mereka ada di Mesir dalam perbudakan hingga saat mereka keluar ke padang gurun, banyak peristiwa-peristiwa yang mereka harus lalui, hal-hal yang sulit. Dan Tuhan menegur mereka dan mengingatkan mereka supaya apa? Kami itu harus sadar. Lihat bagaimana tanganku dan kebesaranku, lenganku yang teracung, tanda-tanda perbuatan yang kulakukan. Ya, yang kulakukan bukan cumanya di Mesir, tetapi kalau saudara baca terhadap bangsa-bangsa yang berhadapan dengan engkau, dan selama perjalanan di padang gurun, itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Dia Allah yang setia. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sakit penyakit kalau itu diizinkan sama Tuhan, kekurangan kalau itu diizinkan sama Tuhan, pekerjaan mungkin itu hilang daripadamu, kau harus di PHK mungkin kan situasi sulit, ataupun turun, ya, gaji dari 100% menjadi 50% kan situasi seperti ini. Mungkin kau belum bisa bayar SPP buat anak-anak. Mungkin ada yang mengharapkan pekerjaan tapi belum juga mendapat pekerjaan. Ya, sekalipun itu titelnya itu begitu tinggi. Dan kesulitan apapun yang saat ini Bapak Ibu yang saudara sedang harapkan, percayalah Bapak Ibu terkasih Tuhan, kalau situasi-situasi ini diizinkan oleh Tuhan, ya, kalau diizinkan oleh Tuhan, Tuhan itu punya maksud apa sih? Supaya kita ini memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Memiliki pengalaman hidup. Saya ketika saya sakit, kemudian saya benar-benar berdoa kepada Tuhan. Dan saya ketika saya sembuh, saya nyatakan Tuhan, Allah penyembuh saya. Dan ketika saya diizinkan oleh Tuhan dalam hal kekurangan, dan sering saya sharekan, saya bagikan sebagai kesaksian. Yang dahulu saudara, saya melihat pertolongan Tuhan, dan saya katakan Tuhan, Engkaulah Allah penyedia bagiku. Amin. Dan ketika saya berjualan dengan tidak ada pembelinya di masa-masa pandemi awal. Dan ada cara Tuhan yang ajaib, saya katakan Tuhan, kalau penolong bagiku. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, setiap keadaan yang tidak baik, yang itu mungkin datangnya daripada si jahat, lewati, hadapi dengan rasa syukur. Lewati dengan rasa bahagia. Karena ada maksud Tuhan. Tuhan membawa engkau dan saya dalam setiap masalah supaya kita memiliki pengalaman hidup dan kita melihat Tuhan itu dahsyat di tengah-tengah masalah yang berbeda-beda itu. Amin. Kita akan bisa katakan Tuhan, Engkau itu luar biasa. Sehingga hidup kita tidak akan pernah habis dengan sebuah kesaksian demi kesaksian. Yang dimana Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan kuat lengannya kepada kita. Tuhan menyatakan perbuatan yang dahsyat kepada kita. Amin. Supaya kita semakin bertumbuh, semakin berakar,
dan semakin didewasakan dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebab itu kata daripada Yakobus tadi, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Mari kita mau ubah mindset kita ketika kita menghadapi perkara yang sulit, yang didatangnya dari pencobaan si jahat, yang itu dipakai oleh Tuhan untuk diizinkan untuk kita alami. Ada maksud dan rencana Tuhan. Dan kita mau, saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mengalami apa yang Tuhan maksudkan buat kita semuanya. Amin. Yaitu apa? Menguji iman kita yang pertama. Dan yang kedua, untuk kebaikan saudara. Supaya kita mengalami kekudusan dan damai dalam hidup kita. Supaya kita mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk supaya kita memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Indah. Amin. Di nama Tuhan, mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu terkasih, bagi berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Mari sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari angkat tangan bersama-sama, ku sembah ke Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih, sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, sembah Kau, haleluya, ku sembah Kau, ku sembah ke Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih, sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Kami rindu mengalami Tuhan, selalu menyenangkan. Sembah Kau Tuhan, oh, sembah Kau, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih, sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau sumber kekuatan kami. Mari berseru lagi, Yesus, panggil namanya. Yesus, Kau segalanya bagi Panggil nama Yesus sekali lagi. Yesus, haleluya. bagiku. Panggil nama Yesus.
Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Senantiasa mengarahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami, semuanya atas seizin Tuhan. Dan Kau mempunyai maksud dan tujuan bagi setiap kami. Karena Engkau mau melihat iman kami Tuhan. Seberapa kami mau tetap setia di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kami mau sampai akhir tetap mengiring Tuhan. Karena kami percaya akan janji-Mu. Kami akan menerima mahkota kehidupan yang Kau akan janjikan, asal kami tetap setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang mendatangkan kebaikan, mengerjakan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Amen. Kami percaya Engkau sedang saat ini mengajarkan, sedang mendidik kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami senantiasa. Dan terlebih Tuhan, Engkau sedang menyatakan diri-Mu atas dalam kehidupan kami. Amen. Supaya kami mengenal akan Tuhan. Supaya kami mengalami Tuhan. Dari hari demi hari kami mengalami Tuhan. Sehingga kami mengenal Engkau Tuhan, bukan dari kata orang. Tapi kami mengalami kebaikan. Haleluya. Kebaikan di dalam Engkau Tuhan secara pribadi. Amen. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun saat ini yang dialami oleh Bapak Ibu yang ada di tempat ini, percaya Bapak Ibu, firman Tuhan sudah selesai. Sudah selesai diberitakan. Tapi biarlah rohnya yang mengajarkan kepada setiap kita pada pagi hari ini, membekali hidup kita saat ini. Pegang teguh, percaya, setia. Setia, mari Bapak Ibu belajar setia. Setia karena engkau akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk seluruh semua sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah. Kami percaya Engkau menilik, Engkau melihat saat ini. Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang menghiburkan saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Kami rindukan Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami, di tengah-tengah kami. Karena janji-Mu, saat kami mengalami banyak pencobaan, badai pencobaan, biarlah tetap ada hati yang tenang, hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Sebab itu adalah menjadi kebahagiaan bagi kami. Karena Engkau sedang mengajarkan untuk kami menjadi kuat Tuhan. Untuk supaya kami tetap berdiri kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Tapi biarlah roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, membawa firman Tuhan itu, sehingga kami datang saat kami pulang membawa berkas-berkas yang daripada Engkau. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, Pak Stefanus. Pengurapan-Mu, Roh-Mu lebih lagi hikmat, pewahyuan Engkau turunkan atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali, kita akan berdoa untuk persembahan. Saya undang Bapak petugas persembahan untuk maju ke depan. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Temi. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kesehatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan atas setiap kami. Hingga saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami boleh memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami, sebab Tuhan sudah menyertai setiap kami. Amin. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Meskipun banyak persoalan, permasalahan, tetap kita mau menari buat Tuhan. Amin. Sukacita kebahagiaan bila ada di dalam kita orang-orang yang percaya. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dasar bagi hidup kita. Yang sudah memberikan bisa bangkit berdiri. Ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menari puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, ayo. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan, tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menari
Baik, puji Tuhan, kita pada pagi hari ini dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Tetap setia sampai akhir, amin. Saudaraku, saya dapat banyak hal. Beberapa hari ini saya terus belajar. Saudara tahu bahwa tanda-tanda zaman itu kita bisa melihat dari bangsa Israel. Firman Tuhan katakan, lihatlah bangsaku. Ya. Kita harus fokus lihat bangsa Israel. Kalau kita mau melihat tanda zaman ini. Karena hari-hari ini kita tahu tambah semakin sukar. Tadi firman Tuhan katakan apa? Bahwa kita segala persoalan yang kita hadapi, bahkan ke depan ini enggak mudah kalau kita hanya bermanja-manja, kita enggak akan bisa bertahan. Amin. Enggak akan bisa bertahan. Kita butuh seringkali saya katakan kalau kemarin apa yang kita kerjakan sebagai orang Kristen itu ordinary atau biasa. Tapi kita hari-hari ini kita harus mengerjakan iman kita ini harus extraordinary. Amin. Extraordinary, enggak bisa biasa-biasa seperti kemarin, enggak iso untuk bisa kuat bertahan. Karena apa? Hari-hari ini, tadi firman Tuhan sempat disebutkan dalam Ibrani bahwa kita akan ikut ambil bagian dalam kekudusan Allah melalui penderitaan itu. Makanya saya katakan, hari-hari ini kita butuh sikap hidup extraordinary atau yang luar biasa. Tidak biasa-biasa. Makanya kita mendekat kepada Tuhan harus luar biasa. Amin. Harus sungguh-sungguh. Hidup kudus, kudus sungguh-sungguh. Hidup benar, benar sungguh-sungguh. Enggak bisa main-main. Karena kalau main-main kau enggak akan bisa bertahan. Enggak akan bisa bertahan. Pasti itu. Karena apa yang kita hadapi itu penyakit. Yang kita hadapi itu musuh. Yang kita hadapi itu persoalan yang besar. Yang kita hadapi. Butuh sikap extraordinary. Saudara, ini yang saya bagikan sedikit. Bangsa Israel itu merdeka tahun 48. Tapi ada perhitungan sebelum itu, sebelum tahun 48, 1948. Ada yang namanya 7 years cycle atau disebut dalam bahasa Ibrani semitah. Itu siklus 7 tahunan. Nah, kita ini di tahun 2021 ini sudah melalui 10 siklus. Kalau dikalikan 7 adalah bahwa 70 tahun. Ini tidak main-main loh saudara, ini memiliki arti yang luar biasa karena kalender Yahudi, kalender atau hari raya Israel, the Feast of Israel, itu memiliki tanda. 70 tahun, 2021 ini sudah 70 tahun. 70 tahun itu adalah simbol dari gambaran dari sebuah bangsa. Gitu loh. Genap sebuah bangsa 70 tahun. Siklus 7 tahunan, kenapa nanti masa tribulasi 7 tahun? Itu bukan kebetulan. Maka dari itu saya nggak mau ngomong tahun 2021 ada apa, tahun 2022 ada apa. Tapi nanti pasti saudara akan melihat kejadian-kejadian. Kalau saudara peka, saudara akan lihat kejadian-kejadian yang itu bukan kebetulan. Kejadian besar yang akan terjadi. Maka dari itu, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Ini sudah, siklusnya sudah mendekat. Apalagi kalau saya melihat 5782, ini adalah tahun buat Israel itu tahun yang hebat. Tahun yang luar biasa. Ya, tahun yang dahsyat menurut mereka. Ya,
Ini bukan kebetulan. Ini adalah Rosh Hasanah dan ini tahun baru buat mereka. Tahun yang penuh sukacita. Tahun yang penuh dengan cahaya dan kemuliaan. Tidak main-main saudara. Waktu kita harus benar-benar saya katakan tadi, melalui persoalan apapun kita harus extraordinary. Mencari Tuhan, haus akan Tuhan, mengejar Tuhan, sudah enggak main-main lagi. Haleluya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberikan mereka keteguhan, menghadapi apapun bersama-sama dengan Engkau, terus melekat bersama-sama dengan Engkau, intim bersama-sama dengan Engkau, dan mengenal Engkau lebih lagi, karena Engkaulah Allah kami, Tuhan kami yang setia. Tidak ada yang lain yang dapat menolong kami, tidak ada yang dapat menguatkan kami, tidak ada yang membuat kami tetap setia selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan, kami butuh Engkau senantiasa, melekat dengan Engkau, intim dengan Engkau senantiasa. Dan kami serahkan gerejamu ini, jemaatmu Tuhan, dalam proses untuk kami merenovasi, dalam proses kami mempersiapkan tempat ibadah di hari-hari akhir ini. Di hari-hari kami boleh mempersiapkan murid-murid Tuhan, mempersiapkan jiwa-jiwa. Kami mau mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan habis-habisan, dengan setia. Kami menyerahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan, melayani, mengasihi, bekerja bagi Tuhan, dan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan, Allah yang hidup yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan gerejamu ini. Dan juga tempat Tuhan kami boleh mengembang ke kiri dan ke kanan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pekerjaan Tuhan harus diselesaikan. Di dalam nama Yesus kami mau turut ambil bagian. Berkati jemaat-Mu, berkati kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah boleh memberi diri kami, baik segala tenaga, segala pikiran, segala dana, materi, dan seluruh hidup ini bagi Engkau. Dan kami serahkan gereja Betani ini Tuhan, kami percaya Engkau mempersiapkannya. Engkau Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Engkau sedang mengerjakan atas hamba-hamba-Mu, atas jemaat-Mu, dipersiapkan Bapak Ibu sekalian sebagai mempelai Allah, mempelai Kristus yang benar-benar dipersiapkan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, percaya Engkau menjamah yang lemah, menjamah yang sakit, karena kuasa bilur-Mu yang dahsyat itu dari tempat ini mengalir dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Allah, kuasa bilur-bilur Yesus mengalir dari tempat ini. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tidak terbatas melalui media apapun. Dalam nama Yesus, Engkau dipulihkan dan disembuhkan. Haleluya, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia menyertai, membimbing kita dan menemani kita terus, menolong kita, mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah percaya terima berkat katakan amin. Tuhan berkati kita semua.
Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.